Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Kita senantiasa diberikan kesehatan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini ya. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan nantinya dari puasa hingga di hari kemenangan Idul Fitri. Baiklah, langsung saja. Hari ini adalah pertemuan materi kuliah teori ekonomi kependudukan. Izinkan saya untuk bisa share screen materi pada kesempatan kali ini. Sudah tampak ya di layar. Materi pada kesempatan kali ini adalah perkawinan dan perceraian. Nah, ini topik yang menarik ini ya. Saya berbicara ya nanti dengan kalian Mbak dan Mas semuanya yang nantinya bisa menjadi modal kalian nantinya ya dalam mengarungi kehidupan berikutnya sesudah perkuliahan. Yaitu apa? Bahwa kita semua nantinya pasti harapannya dengan keyakinan kita pasti akan melakukan satu aktivitas ini. Harapannya adalah satu aktivitas yang nantinya kita akan pernah lakukan dalam hidup, yaitu perkawinan. Ya. Tetapi juga ada hal kecil lainnya, yaitu perceraian. Nah, kita akan bicara pertama adalah tentang perkawinan. Apa itu perkawinan? Yaitu adalah penyatuan legal antara dua orang yang berlainan jenis kelamin sehingga menimbulkan hak dan kewajiban akibat perkawinan. Definisi ini adalah definisi perkawinan yang ada di Indonesia ya. Artinya bahwa ini lingkupnya adalah skop nasional ataupun khususnya Indonesia. Karena di beberapa daerah ataupun di beberapa negara tentu konsep perkawinan di sini akan berbeda-beda. Bahwa contohnya di Amerika yang melegalkan sesama jenis dan lain sebagainya ya di negara-negara Eropa. Tapi kita fokus di sini adalah undang-undang dan definisi seluruhnya di Indonesia. Perkawinan dapat dilegalkan melalui hukum agama, sipil, maupun hukum lain yang diakui, seperti hukum adat ataupun kebiasaan. Studi demografi mengenal consensual union atau perkawinan de facto, yaitu suatu bentuk hubungan antara lelaki dan perempuan yang bersifat stabil jangka panjang yang mirip dengan sebuah perkawinan, tetapi tanpa suatu ikatan hukum yang pasti. Di Amerika Latin, consensual union secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. Di Indonesia, lebih ke perkawinan de jure, karena de facto relatif sedikit jumlahnya dan belum diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia. Ini perbedaan yang mendasar ya, bahwa perkawinan di Indonesia itu berbeda dengan perkawinan yang ada di negara-negara barat. Kalau di Indonesia, kita malah justru, ataupun di negara-negara yang menganut sebagian besar Muslim, kita malah justru menganut sistem perkawinan yang secepatnya, dilegalkan secepatnya, bahwa nantinya secara hukum dan agama itu sah. Tetapi kalau di negara barat, mereka punya pemikiran yang berbeda. Bahwa perkawinan itu, harapannya itu suatu hal yang nanti di ujung sekali. Ya. Di ujung merupakan suatu titik di mana kita benar-benar saling percaya. Kita benar-benar saling memahami satu sama lain dengan sangat. Ya. Itu yang mereka konsepi. Sehingga mereka umum, kalau kalian bisa melihat misalnya contohnya ya paling gampang di film-film ya, bahwa mereka itu tinggal serumah itu, ya mereka menganggap hal itu wajar. Karena apa? Karena mereka ingin mengetahui terlebih dahulu dari luar sampai dalam dari pasangannya sebelum nantinya menuju ke proses pertunangan dan pernikahan. Nah, saat itu diimplementasikan di Indonesia tentu itu tidak pas karena beda adat dan budayanya. Jadi itu bahwa negara-negara Barat, Eropa, sebagian Eropa maupun Amerika pada khususnya ya mereka memang lebih memilih perkawinan itu seperti itu. Jadi saling mengenal terlebih dahulu,
secara luar dan dalam, bahkan sampai memiliki anak sekalipun, itu nantinya baru mereka hamil sekalipun nanti mereka baru melakukan perkawinan atau pernikahan secara legal. Tapi di kita hal itu tentu merupakan hal yang tabu dan harapannya ya memang itu tidak terjadi ya, artinya bahwa selama hal-hal yang sifatnya tabu yang diadopsi dari negara barat itu ya saat ini memang kita tidak boleh untuk bisa melakukannya karena memang itu suatu hal yang tabu bagi kita. Perserikatan Bangsa-Bangsa membedakan status perkawinan dalam 5 kategori. Belum kawin, yaitu penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas yang belum pernah menikah. Kawin, yaitu mereka yang secara hukum adat sudah kawin, negara ataupun agama. Cerai adalah mereka yang bercerai dari suami atau istri dan belum melakukan perkawinan ulang. Janda atau duda adalah mereka yang suami atau istrinya meninggal dan belum melakukan perkawinan ulang. Ya, jadi menurut PBB ya perkawinan itu dibedakan dalam 5 kategori ya. Artinya tadi yang belum kawin ya itu salah satunya ya Mbak dan Mas semuanya ya. Sebagian besar mungkin nggak tahu kalau sudah ada yang menikah ya. Tapi bahwa yang kawin itu ya yang memiliki kekuatan hukum yang legal, baik dari sisi agama maupun hukum. Cerai itu tadi perceraian adalah bubarnya perkawinan yang secara sah yang dikukuhkan oleh surat keputusan pengadilan. Ya, jadi nanti akan kita pelajari bagaimana proses perceraian itu nanti terjadi. Motif perkawinan. Ya, jadi perkawinan itu memiliki motif, artinya bahwa kenapa kita harus menikah, kenapa kita harus melegalkan pernikahan kita, ya ibaratnya seperti itu ada motifnya. Yang pertama adalah genetis. Ya. Genetis apa? Genetis ya kita berharap kita akan memperoleh keturunan. Kita akan meneruskan generasi kita. Lalu berikutnya adalah sisi politis. Contoh, bahwa saat ini kalau mungkin di Bali kebanyakan, bule-bule Australia dan bule-bule lainnya itu kebanyakan menikahi dan suka dengan orang Indonesia dan menikahinya. Kenapa ya? Karena ada beberapa sisi politis yang memang mereka gunakan untuk itu. Yang pertama dari izin tinggal misalnya. Izin tinggal mereka akan lebih mudah diurus. Lalu berikutnya kepemilikan properti. Di Bali itu sangat luar biasa sekali propertinya ya, bahwa orang asing itu ingin berinvestasi di Bali tetapi mereka tidak mampu, sehingga jalan satu-satunya adalah menikahi penduduk lokal, memberikan nama dia untuk bisa mendirikan hotel dan lain sebagainya. Keuntungannya kadang nanti akan dimiliki lebih besar oleh si turis atau bule itu sendiri. Nah, itu tuh dari sisi politis ya. Ekonomis juga sama ya, bahwa saat ini juga banyak perkawinan itu akibat dari ekonomi. Ya, kenapa ya? Karena mungkin ada salah satu pihak yang lebih memiliki ekonomi yang lebih mapan, sehingga perkawinan akan menolong dari pihak yang kurang mapan. Psikologis ya tentu kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Bahkan dimulai dari Adam dan Hawa sudah ada bahwa sebuah kita diciptakan untuk berpasang-pasangan. Ya. Sisi religius perkawinan ini juga merupakan sisi lain religius dari suatu agama. Contohnya mungkin di agama Islam sendiri, pernikahan itu suatu hal yang disunahkan, merupakan sunnah Nabi. Ya, artinya bahwa kita diharapkan mengikuti aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad misalnya. Nah, itu sisi religius. Sisi sosiologisnya, ya, kita ingin membentuk suatu komunitas. Ya. Komunitas dari keluarga besar ya, dari kita ya. Jadi contohnya misalnya saya ingin membesarkan keluarga ayah saya, kakek saya dan lain sebagainya sehingga saling menikah satu sama lain ya, sehingga dari keluarga lain bergabung di keluarga kita sehingga dari sisi sosiologisnya kita memiliki komunitas yang semakin besar. Dan yang terakhir adalah sisi biologis ya, artinya bahwa
manusia juga diciptakan melalui dan diberikan berkah, yaitu berupa nafsu, ya. Artinya bahwa dari sisi biologis di sini ya tentu kita harus bisa syukuri, ya, karena yang memiliki nurani dan nafsu itu ya hanya manusia, ya. Banyak ciptaan Tuhan itu yang tidak memiliki nafsu, ya. Jadi kenapa kok malaikat misalnya, ya, itu tidak memiliki nafsu, ya karena memang itu mereka itu diciptakan untuk bisa membimbing manusia. Tetapi bahwa manusia menjadi orang yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus syukuri. Kita memiliki dua-duanya, memiliki nurani, memiliki nafsu. Artinya bahwa itu saat dikombin dan juga seimbang, ya maka ya kita menjadi manusia yang seutuhnya. Berikutnya adalah pengertian perkawinan. Ada beberapa pengertian menurut KUHP, ya, dan juga hukum Islam serta hukum adat. Jadi di KUHP di sini lebih kepada bagaimana perkawinan itu merupakan hubungan perdata. Perjanjian perkawinan harus diakui oleh negara, bertujuan untuk hidup bersama dan mengikuti sistem keluarga bilateral. Jadi bahwa di dalam hukum KUHP perkawinan itu juga diatur, ya, bahwa di Indonesia itu juga harus dicatat secara resmi bahwa perkawinan itu memang diakui oleh negara. Ya. Mungkin ada banyak sekali perkawinan itu kenapa kok tidak tercatat di negara, ya karena ada beberapa faktor lainnya. Ya. Tetapi bahwa menurut KUHP harusnya seluruh masyarakat Indonesia yang memang mengaku WNI ya pasti saat melakukan perkawinan harus melegalkannya, karena itu merupakan undang-undang yang ada di KUHP. Di hukum Islam, perkawinan itu bersumber dari Al-Qur'an, ya. Kita di surat An-Nisa, ya, ayat 21, ya, juga menjelaskan hal itu bahwa kita memang dituntut untuk bisa berpasang-pasangan, ya. Perkawinan merupakan suatu akad ijab kabul. Makanya kok ada ijab dan kabul, ya karena artinya bahwa suatu adanya akad, ya. Ijab yaitu orang yang meminta dan kabul artinya memberikan, ya, dari sisi keluarga lainnya. Perkawinan dilakukan oleh wali calon mempelai wanita. Perkawinan memiliki beberapa aspek hukum, sosial, agama. Perkawinan membentuk rumah tangga. Ini dari hukum Islam, ya. Jadi perkawinan di situ memiliki beberapa aspek hukum, sosial, agama, dan membentuk suatu rumah tangga. Ya, jadi perkawinan menurut hukum Islam itu disunahkan karena apa ya? Karena memang pertama menurut Al-Quran ada, lalu selain itu juga perkawinan dari sisi sosial agama di situ juga diatur dalam hukum Islam. Lalu hukum adat, perkawinan merupakan rite de passage, ya, tahapan circle of life. Jadi yang namanya circle of life, yang pertama tentu lahir, dua ya tumbuh dewasa, menikah, lalu memiliki anak dan juga nantinya meninggal, katakanlah seperti itu. Itu merupakan circle of life. Nah, perkawinan merupakan perikatan perdata. Perkawinan banyak ragamnya sesuai sistem masyarakat. Tujuan perkawinan adalah berbentuk brayat dan tidak bentuk brayat. Artinya apa? Bahwa kadang hukum adat di situ lebih tinggi dibandingkan hukum lainnya. Karena apa ya? Karena belum memiliki hukum-hukum lainnya yang mampu mengakses di daerah tersebut. Contohnya ya, kita masih banyak ya di beberapa pulau-pulau terpencil di Indonesia yang memang agama belum masuk ke situ, ya. Lalu hukum belum masuk di situ, ya, di negara-negara atau di daerah terpencil, ya, sehingga hukum adat di sini menjadi suatu hukum yang memang dijunjung bagi mereka, dan salah satunya adalah hukum perkawinan. Sahnya perkawinan menurut KUHP, ya, calon suami menyatakan saling menerima satu sama lainnya. Perkawinan dilakukan di hadapan pegawai catatan sipil, ya. Jadi di KUA, ya, dibuktikan dengan akta perkawinan, ya. Jadi saat kalian sudah melakukan perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil, baik itu di KUA maupun di rumah,
maka kalian akan diberikan sebuah akte perkawinan yang memang itu harus disimpan selama ya hayat kalian ya nantinya ya. Karena apa? Karena itu sebagai bukti kan bahwa kalian itu memang sudah menikah secara agama dan juga lebih khusus lagi adalah secara hukum. Tetapi di Islam perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum fikih. Rukun perkawinan harus dipenuhi, yaitu calon suami istri, wali nikah 2 orang, saksi, dan adanya ijab kabul. Lalu berikutnya, perkawinan tidak mengharuskan adanya pencatatan perkawinan. Jadi kalau di hukum Islam, di situ pencatatan itu bukan suatu hal yang mutlak. Makanya kadang ya itu disalahgunakan, tetapi ya sebetulnya itu maksudnya baik. Maksudnya apa? Untuk menghindari hal-hal yang sifatnya berbau zina menurut Islam. Tetapi ya kadang itu dijadikan motif lain untuk bisa menuruti berbagai macam keinginan manusia. Ya, sehingga apa? Sehingga hukum Islam ya makanya banyak perkawinan siri. Tetapi bahwa kenapa kok perlu KUHP ya karena memang nanti yang akan dirugikan apabila adanya perkawinan siri ya tentu tidak lain adalah putra-putrinya. Ya. Kenapa? Karena akte kelahiran itu akan muncul dan juga terbit saat adanya syarat utama yaitu adalah akte perkawinan dari orang tuanya. Dan saat mereka tidak memiliki akte perkawinan, otomatis ya akte kelahiran dari anaknya tidak terbit ya. Sehingga apa? Ya sehingga anak itu tidak memiliki akte kelahiran. Saat mendaftar sekolah tidak bisa dan lain sebagainya. Tentu yang dirugikan adalah si anaknya. Sehingga ya hukum Islam di sini menyatu nantinya, makanya diakomodir oleh negara, menyatu ke dalam suatu sistem hukum perkawinan di Indonesia. Artinya bahwa perkawinan hukum Islam di situ masuk, ya, tetapi dicatat oleh pencatat catatan pegawai pencatatan sipil itu dalam wujud akte perkawinan yang memang menjadi bukti sahih yang diakui oleh undang-undang. Jadi hukum Islamnya dapat, hukum negaranya juga dapat. Hukum adat, perkawinan adalah tahapan circle of life tadi ya, merupakan upacara. Perkawinan harus ada pengakuan dan penerimaan masyarakat. Perkawinan tidak harus ada pencatatan perkawinan. Jadi hukum adat sebetulnya memang hampir mirip dengan hukum Islam, tetapi lebih lebih unformal lagi ya, lebih informal lagi. Jadi sifatnya adalah kepercayaan antara dua orang ya yang berbeda jenis. Mereka percaya bahwa nantinya mereka akan melakukan perkawinan dan saling percaya. Nah, itu perbedaan antara KUHP, hukum Islam dan hukum adat. Tata cara perkawinan ya menurut pasal 10 ayat 1 2 3 Peraturan Presiden nomor 9 tahun 75. Nah, ini kadang ini juga dilakukan sampai sekarang ya bahwa perkawinan dilaksanakan setelah 10 hari sejak pengumuman oleh pegawai pencatatan perkawinan. Jadi rentetan sebelum kalian melaksanakan perkawinan adalah mendaftar terlebih dahulu ke pencatatan sipil atau di KUA. Ya. Saat kalian sudah mendaftar, kalian akan diberikan beberapa tahapan. Ya. Tahapan interview, wawancara, ya, bagaimana apakah benar-benar yakin dengan si A, ya. Lalu kurang dari 10 hari harus ada izin dari camat atas nama bupati. Artinya bahwa nantinya juga mengurus berbagai macam dokumen kebutuhan untuk bisa menikah di KUA. Ini juga diperlukan. Berikutnya di ayat 2, tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Artinya bahwa yang Islam menikahnya bisa di KUA, bisa di rumah dengan melaksanakan hukum Islamnya, ya, adanya ijab dan kabul. Yang Kristen ataupun Katolik bisa dilakukan di gereja, di pemberkatannya. Lalu di Buddha juga sama, di Hindu juga sama. Artinya bahwa keseluruhan dari kombinasi hukum agama diakomodir oleh negara
dan diwujudkan nantinya disinkronkan oleh negara dalam bentuk akte perkawinan. Berikutnya adalah pasal 10 ayat 3. Perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatatan perkawinan dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Untuk Muslim dilakukan oleh pejabat KUA dan non-Muslim dilakukan oleh pejabat catatan sipil. Jadi pegawai catatan sipil di situ dilaksanakan beberapa tahapan. Kalau Muslim tadi ya di KUA, lalu kalau yang non-Muslim itu di catatan sipil ya, di Dukcapil itu ya. Jadi Dukcapil itu KUA itu di bawah dari Dukcapil. Saat KUA sudah mengakomodir keseluruhan perkawinan untuk agama Islam, kalau yang non-Muslim nanti bisa diatur dan dilaksanakan oleh catatan sipil di level atasnya. Berikutnya adalah prinsip perkawinan. Ya, ini prinsip perkawinan yang kita ketahui adalah monogami dan poligami. Kenapa kok tidak ada poliandri? Ya, jadi sebetulnya kan ada. Kenapa kok hak yang diberikan itu hanya monogami dan poligami? Gami adalah untuk laki-laki. Kenapa tidak untuk perempuan? Ya karena ya itu tadi bahwa kalau laki-laki sudah tahu siapa bapaknya. Ya. Kalau perempuan tidak tahu nantinya anak itu nanti anaknya siapa. Ya. Makanya dalam poligami di sini tidak diperbolehkan dilakukan oleh perempuan, yaitu dalam wujud poliandri, karena memang dari hukum agama sangat tidak diperbolehkan, dan dari sisi hukum medis ya nantinya akan sangat kesulitan sekali menentukan apabila seorang poliandri tersebut memiliki 2 suami dari 1 istri ya, untuk nantinya saat anaknya lahir tentu akan mengalami kesulitan. Nah, di sini ya. Jadi alasan poligaminya juga harus jelas ya, tidak boleh seseorang harus secara bebas melakukan poligami ya. Yang pertama adalah tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri, cacat badan, tidak dapat melahirkan. Sedangkan syarat-syarat poligami adalah persetujuan istri maupun ekonomi dan berlaku adil. Ya, jadi yang paling utama bahwa diperbolehkannya seseorang melakukan poligami adalah tidak adanya atau tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri. Misalnya ya contoh yang paling umum adalah mandul misalnya. Ya. Antara istri ataupun katakanlah istrinya tidak mampu bisa memberikan keturunan. Nah, istri juga harus saat posisi tersebut istri harus legowo harusnya ya menurut hukum Islam juga, dan menurut hukum lainnya istri juga diberikan rasa legowo untuk bisa memberikan kesempatan kepada suaminya untuk bisa menikah lagi dengan tujuan untuk memperoleh keturunan. Nah, itu diperbolehkan. Tetapi untuk alasan lainnya, ya untuk alasan nafsu dan lain sebagainya, menurut saya itu tidak diperbolehkan. Ya. Walaupun sudah ada sunnahnya, tetapi tetap saja hal tersebut tidak diperbolehkan. Ya. Karena memang kita harus bisa menjaga perasaan dari pasangan kita masing-masing. Ya. Walaupun nantinya juga syarat poligami harus persetujuan istri. Ya. Jadi kalau orang tanpa persetujuan istri melakukan poligami, tidak akan diperbolehkan oleh catatan sipil ataupun KUA, tidak akan tercatat secara resmi. Ya. Dan berlaku adil, jadi harus adil ya dari sisi agama, harus adil bahwa antara istri muda ataupun istri tua itu harus memiliki keadilan yang sama, sehingga di sini berlaku adil itu sangat susah ya di semua aspek, tidak hanya perkawinan. Kalian sendiri misalnya, kalian ini harus adil nih ya, sayang sama ayah sama mama ya kan, sangat susah kan ya. Kadang kalian lebih suka condong yang ke mama misalnya ya. Walaupun ayah itu juga, tanpa ayah itu ya nggak akan lahir kalian ya kan. Tapi tanpa mama lebih nggak akan bisa lahir tanpa kalian ya. Karena apa ya, kalau mama dengan saat ini dengan kecanggihan teknologi saat ini, seorang ibu itu bisa melahirkan bayi tanpa melakukan hubungan suami istri ya.
dengan berbagai macam teknologi. Ya kan? Kalau laki-laki nggak bisa hamil untuk bisa mendapatkan keturunan. Oke, berikutnya adalah larangan kawin. Kawin itu dilarang saat adanya kondisi tertentu. Yang pertama adalah antara keluarga sedara, garis ke atas maupun garis ke bawah, ya, atau ya larangan kawin ini tidak diperbolehkan apabila masih ada hubungan darah yang sangat erat sekali, misalnya contohnya adik, kakak, ya, orang tua dan lain sebagainya, itu sangat dilarang oleh undang-undang di Indonesia. Saya lagi ini di Indonesia. Mungkin di luar negeri bisa saja ada hal yang memperbolehkan hal tersebut. Berikutnya adalah antara yang berhubungan susuan. Ya. Jadi kalian satu susuan dengan orang lain, satu ibu. Ibu itu mungkin dengan ayah yang satu, lalu cerai, lalu ayah yang kedua, susu yang sama, ya, sehingga tidak diperbolehkan untuk menikah. Antara yang menurut agama dilarang kawin, antara orang sama ketiga kalinya ataupun lebih. Jadi ini istilahnya talak 3, ya, sudah dicerai 1, cerai 2, cerai 3, ya, tidak boleh dikawin lagi selamanya. Ya, makanya ada talaknya itu, ya, ada talak 3, ya. Artinya apa? Bahwa seseorang itu saat sudah ditalak 3, maka tidak diperbolehkan untuk menikahi kembali dari orang tersebut. Berikutnya adalah hubungan suami istri, ya, ini ya kewajiban-kewajiban dari suami dan istri, ya, saling melengkapi lah, ya, istilahnya, ya. Suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga, ataupun juga saling bekerja, ya, artinya bahwa suami sebagai kepala rumah tangga, ibu juga bekerja, ya, itu tidak masalah, ya. Tetapi bahwa kewajiban dari seorang istri, ya, tetap harus sebagai ibu rumah tangga walaupun dia bekerja. Ya, bekerja itu sebagai sampingan. Ya, kalau suami bekerja sebagai kewajiban, kalau istri bekerja sebagai sampingan. Bahwa utamanya apa? Utamanya suami adalah sebagai kepala keluarga, istri adalah sebagai ibu rumah tangga. Jadi tetap mengurus rumah tangga, ya, mengurus anak bareng-bareng dengan suami, mengurus rumah bareng-bareng dengan suami, tapi proporsinya harusnya adalah lebih besar ibu, karena memang dari sisi ibu adalah atau istri adalah sebagai ibu rumah tangga. Putusnya perkawinan karena ada beberapa hal, ya, ditalak oleh suami, perceraian yang memang dilakukan di pengadilan, ya, menurut hukum, digugat cerai baik itu suami maupun istri, ya. Jadi ya, ini bagi kalian ya jangan sekali-kali nanti, untuk khususnya bagi perempuan ini, ya, jangan sekali-kali gampang untuk bisa mengatakan cerai pada nantinya. Udah, saya capek sama kamu, saya bercerai. Nah, gitu. Jangan. Ya. Kalian mengatakan cerai 1000 kali, itu nanti tidak ada artinya. Saat suami mengatakan cerai 1 kali saja, itu sudah kalian sudah dinyatakan bercerai secara agama. Sehingga apa? Hindari nantinya ke depannya kata-kata untuk bercerai. Ya, katakanlah semarah-marahnya kalian, janganlah berucap bercerai, apalagi khususnya laki-laki ini harus bisa menahan diri sekali, tidak boleh sebete-betenya dengan pasangannya, istrinya, tidak boleh mengatakan sekali saja, saya ingin cerai kamu. Nah, itu sekali kalimat itu terucap oleh laki-laki, maka sudah disebut, dikatakan sebagai talak pertama. Ya, artinya bahwa secara agama itu sudah bercerai. Tetapi ya, proses untuk hukumnya belum bercerai. Artinya prosesnya terus berlanjut sampai ke pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri itu ditujukan untuk non-muslim, lalu pengadilan agama itu ditujukan bagi muslim, ya. Jadi nantinya ada berbagai macam prosedur, ya. Tapi alhamdulillahnya, ya, ini survei, ya, karena kebetulan saudara saya itu seorang lawyer tapi di bidang perceraian, ya, dan pernah mengurus di Magelang, ya, karena kebetulan saudara saya di Solo. Antara Solo dan Magelang memiliki perbedaan yang besar. Jadi di Solo itu hampir setiap hari itu ada kasus perceraian.
Tapi di Magelang kota khususnya, itu hanya satu, mungkin bahkan sampai tidak ada perharinya. Ya. Kalau di Solo itu bisa antri sidang, ya, antri sidang itu bisa sampai berbulan-bulan ya. Misalnya kalau adanya perceraian, ya. Istri menggugat cerai suami misalnya. Nah, di situ proses sidangnya itu bisa sampai menunggu berbulan-bulan di kota Magelang. Di kota Solo. Tapi kalau di kota Magelang itu bisa langsung seketika di 1 minggu itu sudah beres semuanya. Kenapa? Ya karena memang di kota Magelang mungkin orangnya lebih setia kali ya dibandingkan orang-orang di kota-kota lain, Semarang ataupun Solo ataupun kota-kota besar lain. Nah, itu kalian patut bersyukur ya, berarti nanti cari suaminya yang dari kota Magelang ya, karena lebih setia. Ya. Akibat putusnya perkawinan, ya, istri yang bagi suami istri yang hidup dapat menikah setelah lewat masa iddahnya. Ya. Harta benda perkawinan, ya, adanya harta gonogini, ya itu juga diperbolehkan dan memang harus diurus secara baik-baik. Kewajiban orang tua tidak boleh lepas sedikit pun kewajiban orang tua. Suami istri boleh berpisah, bahwa yang namanya kalau suami istri berpisah kan berarti mantan istri, mantan suami. Ya. Tetapi kalau anak ya itu tidak ada yang namanya mantan anak, itu tidak ada. Ya. Karena apa ya? Karena memang tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Dari sisi agama maupun undang-undang tidak ada yang namanya mantan anak. Sehingga saat kita memiliki putra-putri, di saat kita sudah bercerai katakanlah, ya tentu kita harus tetap memiliki kewajiban yang sama, memberikan hak yang sama kepada anak-anak yang nantinya dilahirkan dari proses perceraian. Mungkin untuk materi lainnya nanti kalian bisa pelajari ya kenapa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ya karena memang perceraian di situ banyak sekali mudorotnya ya daripada keuntungannya ya. Mending ya daripada bercerai tetap dipertahankan terlebih dahulu. Tapi kan ada lagunya itu ya, lagunya yang memang daripada mempertahankan hubungan ya kan yang baru ngetren itu, tapi memang tetap harus adanya mediasi. Mengapa sebelum bercerai benar-benar bercerai dalam persidangan itu dihadirkan kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi 1, 2, 3. Saat itu gagal barulah itu bercerai secara resmi. Tetapi harapan dari seluruh pengadilan itu adalah untuk memediasi terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar perceraian itu tidak berlangsung. Karena perceraian sendiri merupakan hal yang dibenci oleh seluruh Tuhan ya. Jadi dari seluruh agama ya. Baik itu dari agama Kristen, dari agama Katolik apalagi yang menganut setia sehidup semati ya, maupun dari sisi agama Islam juga itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ya, harapannya nanti saat kalian bisa mengarungi kehidupan berikutnya yaitu perkawinan ya tentu kalian bisa mempertahankan sekuat tenaga ya. Ya tetes air mata itu pasti ada ya tetapi bahwa harapannya kalian bisa mengembalikan tetes air mata itu menjadi sebuah senyuman. Ya. Itu mungkin dari saya. Ada beberapa hal lainnya, yaitu seperti perhitungan. Di sini ada satu PR ya, nanti dikumpulkan di metode perhitungan direct method yang nomor 1 ya. Artinya nanti kalian bisa hitung berapa sih angka dari perkawinan kasarnya. Ini saja, ini saja, nanti ditulis tangan, difoto, dijadikan PDF dan dikirim ke Elita. Mungkin itu saja dari saya untuk perkuliahan kali ini. Berikutnya adalah nantinya di minggu depan pertemuan ke-6 dan berikutnya ke-7. Tetapi untuk minggu ini nantinya ada Hari Raya Idul Fitri ya saya ucapkan ya selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya. Semoga harapannya nanti kita semua fitri suci ya sesudah
berpuasa 1 bulan. Sambil di screenshot Mbak untuk bisa menjadi bukti perkuliahan. Ya, intinya bahwa kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Sholat Id boleh, tapi tetap pakai masker, ya. Lalu bersilaturahim ke keluarga juga boleh, tetapi juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tidak boleh belajar dari pengalaman India, tidak boleh terulang. Mentang-mentang kita sudah divaksin, mentang-mentang sudah zona hijau, tapi kita abai terhadap protokol kesehatan. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin sekedar info, mulai Senin depan ya itu semua semua TU itu ya, Tendik itu sudah mulai masuk. Jadi kalau kalian mengurus mengurus berbagai macam persuratan setiap harinya, insya Allah nanti bisa dilayani. Ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.